menemukan lubang kosong di dalam rumah yang diduga disiapkan tersangka untuk mengubur korban selanjutnya. Sopir truk terjepit kemudi, akibatnya supir menderita luka dan patah kaki. Bentrokan sengit pecah antara pengunjuk rasa dan polisi di ibu kota Lima, Peru. 1 orang tewas dan 30 lainnya terluka. Halo pemirsa, apa kabarnya Anda? Apa kabar Yasmin? Apa kabar Bayu Pradana? Baik, akhirnya bisa ketemu di Yasmin Atania nih ya. Aduh, senang banget saya bisa ketemu langsung dengan Bayu Pradana. Ini siaran perdana kita di iNews Pagi, betul tidak? Betul sekali, dan kita sangat semangat. Karena apa pemirsa? Karena kami hadir kembali dalam iNews Pagi. Menemani libur panjang Anda menyambut Tahun Baru Imlek. Betul sekali Bayu, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yasmin Atania. Dan saya Bayu Pradana, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan di ruas tol Dalam Semanggi, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Akibat peristiwa tersebut, 1 minibus terbakar dan 1 pengendara lainnya melarikan diri. Kendaraan minibus terbakar usai tertabrak oleh 2 kendaraan lain di ruas tol dalam kota kilometer 7 Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat malam. Api dengan cepat melumat habis seluruh bagian mobil yang berada di jalur 1 ruas tol. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar minibus ini. Menurut pemilik kendaraan, peristiwa ini terjadi setelah 2 mobil dari arah belakang melaju dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba kedua mobil itu bersenggolan hingga salah satu mobil hilang kendali dan menabrak mobilnya hingga menimbulkan percikan api dan terbakar. Mobil Avanza saya juga nggak tahu kita terbakar karena tabrak kenceng banget sampai meleset. Terus ada percikan api di depan, kita disuruh keluar sama orang-orang, akhirnya kita lihat kebakaran gede Pak. Timbulnya dari belakang? Udah dari depan Pak. Oh dari depan, yang ditabrak belakang depan? Depan, belakang. Belakang. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas tol dalam kota Mampang menuju Semanggi sempat macet. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan supporter terlibat kericuhan saat berunjuk rasa mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan berhasil diredam setelah kedua pihak bertentangan di blokade polisi. Kericuhan terjadi saat puluhan massa supporter menghalau rencana aksi unjuk rasa dari sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sepak bola untuk rakyat di depan kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. 2 orang demonstran sempat diamuk massa, keduanya langsung diselamatkan oleh aparat kepolisian. Kericuhan berhasil diredam setelah aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan blokade dan meminta 15 orang demonstran dari gerakan sepak bola untuk rakyat meninggalkan lokasi. Tadi sudah datang sekitar 15 orang, tetapi karena gerakan ini mendapatkan resistensi dari rekan-rekan bonek, maka dia membubarkan diri. Puluhan massa supporter yang sebelumnya berkumpul akhirnya membubarkan diri setelah para pendemo dari gerakan sepak bola meninggalkan lokasi dan batal melakukan aksi. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemilik rumah kontrakan di Bekasi mengaku tersangka pembunuhan berantai Dulo memaksa untuk mengontrak meski tidak ada listrik dan air. Pemilik rumah menyebut rumah yang dikontrakan itu sempat kosong 1 tahun. Pemilik rumah kontrakan Jeding mengaku salah satu tersangka Solihin alias Dulo sempat datang ke rumahnya ingin mengontrak rumah. Namun Jeding dan istri sempat menolak karena tidak ada aliran listrik dan air serta kamar mandi. Beberapa hari kemudian tersangka Solihin kembali mendatangi dirinya sebanyak 3 kali dan memaksa ingin menyewa rumah ini dengan paksaan pelaku. Pemilik rumah kontrakan mengizinkan dengan harga sewa rumah Rp500.000 per bulan. Sebelumnya rumah ini sudah kosong selama 1 tahun hingga aliran listrik dicabut petugas PLN. Datang ke sini malam-malam apa gimana? Iya,
Siang. Ini datangnya tiga kali. 3 kali maksa. Setiap hari datang. Bukan, minggu lagi ada 3 hari datang lagi 3 hari. Terus dia nempatin dari kapan, Kong? Dan hari Kamis katanya. Kamis Desember, Iya. tahun lalu, Desember katanya. Apa? Tahun 2003. 2023. Pertama. Baru ya berarti ya? Maksanya gimana dia Kong pas itu? Dia mau diisiin aja gitu. Iya. Mau diisi aja. Bilang, Bapak ngisiin, bukan saya kata nengok-nengok aja. oh gitu. Bukan Bukan. dia sendirian, gak ada orang lain. Oh gitu. Dia berarti yang datang, bukannya si Wawon ya, Kong ya? Bukan yang suaminya si ini. Laki-laki yang pakai songkok putih itu. Yang kedua, Datang ke sini pakai songkok. buru itu. Pemirsa, 60 kursi di DPR RI telah menjadi target dari Partai Perindo dalam pemilu 2024 mendatang. Mewujudkan target tersebut, DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi untuk mengatur strategi, termasuk persiapan memasuki tahap pencalekan. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi DPP, DPW, dan DPD se-Jawa Barat. Rapat yang dihadiri langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Masdi ini menjadi agenda penting bagi penyamaan visi misi dan strategi pemenangan Partai Perindo se-Provinsi Jawa Barat. Pengurus dan kader diminta untuk bekerja keras memenangkan pemilu di Jawa Barat dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya tentu struktur harus dirapikan, dioptimalkan, kader-kader harus digerakkan, dan upaya untuk menjangkau masyarakat dengan silaturahim itu tidak boleh putus. Konsolidasi menjadi upaya Partai Perindo untuk meraih target 60 kursi di DPR RI agar dapat berperan serta dalam mengeluarkan kebijakan demi Indonesia sejahtera. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sandiaga Uno menepis isu keretakan hubungannya dengan Partai Gerindra setelah mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2024. Kesalahpahaman bisa diselesaikan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung turun tangan. Dan berikut pernyataan Sandiaga Uno saat menjadi tamu dalam acara Konspirasi Prabu yang ditayangkan di MNC News. Pak Prabowo menunjukkan leadership-nya, kepemimpinannya. Saya akan panggil tokoh-tokoh partai, saya akan diskusikan. Ini yang menjadi suatu keniscayaan dalam membangun suatu pemikiran untuk Indonesia ke depan. Kita sepakat dengan langkah ini. Dan ya beliau sebagai seorang leader sudah menyampaikan itu, dan tentunya teman-teman saya yang mungkin awalnya juga khawatir. Saya kan ditanya, kok ya kalau saya diundang, jangankan diundang sama partai sendiri. Kalau Gerindra mengundang ke acara Gerindra, saya pasti akan sangat senang untuk datang. Yang jauh-jauh aja di luar kota aja saya datang, apalagi undangan dari partai sendiri. Jadi itu yang kita sepakati, dan mungkin karena kita jarang bertemu, jarang berjumpa, jarang berkomunikasi, itulah ada kesalahpahaman. Memperingati Tahun Baru 2023 dan perayaan Imlek, PT KAI memberikan diskon sebanyak 18.000 lebih tiket. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.